Assalamualaikum, salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi mania Nusantara dimanapun rekan-rekan berada. Kali ini saya mendapati paket dari wilayah Pekalongan, dari kota batik Indonesia, yaitu Pekalongan. Oke, ini kita buka terlebih dahulu paketnya. Nanti kita akan mengetahui isi daripada paket dari wilayah Pekalongan ini. Oke, sebentar teman-teman. Nah, ini sudah terbuka bungkusnya. Nah, kita buka. Ayo cepat kita buka. Nah, ternyata ini satu buah lensa yaitu Super Takumar dengan ukuran 50 mm f1.4. Wah, ini cantik sekali. Ini lensa yang sudah cukup sulit didapat di zaman sekarang nih, teman-teman. Jadi, untuk lensa ini aduh, keras juga nih belakangnya nih. Ini dia nih udah. Oh iya. Oke, untuk lensa ini sementara mulai tumbuh bibit-bibit jamurnya di setiap lapisan elemen optik daripada si Super Takumar ini. Jadi daripada nanti lebih parah lagi untuk bibit-bibit jamurnya, jadi harus segera dibersihkan agar lebih terawat lagi. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut untuk eksekusi lensa Super Takumar 50 mm f1.4 ini, untuk rekan-rekan Nusantara yang suka dengan tutorial saya, dukung terus channel ini, channel anak bangsa. Semoga berkembang, berbagi, bermanfaat, dan menambah inspirasi-inspirasi baru untuk rekan-rekan Nusantara. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari saya yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, eksekusi, dan tim eksekutornya lebih bersemangat lagi membuatkan tutorial-tutorial untuk teman-teman se-Nusantara. Oke teman-teman, tanpa basa-basi, dan untuk sahabatku yang ada di kota batik Pekalongan, ini lensanya kita akan eksekusi. Jangan kemana-mana, ikuti terus supaya nggak gagal paham. Check it out. Oke teman-teman Nusantara, dan inilah optik-optiknya saya sudah keluarkan semua dan sudah tidak ada optiknya lagi karena udah kosong. Nah sekarang kita nanti akan cleaning semua, dan sembari kita mengcleaning lensa Super Takumar 50 mm f1.4 ini, untuk rekan-rekan Nusantara yang ingin menghubungi saya, mau tanya mengenai reparasi, apa saja yang bisa direparasi, prosedurnya seperti apa, harganya berapa, lokasinya di mana, nanti teman-teman bisa menghubungi saya. Di bawah sini saya sudah cantumkan nomor WhatsApp yang dimana rekan-rekan Nusantara bisa menghubungi saya. Oke, dan untuk area Jakarta dan sekitarnya nih, wah kayaknya Jakarta lagi nih. Nah, kebetulan kita ada di Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Samanhudi Raya, Gedung Harko Plaza, lantai 3, depan eskalator arah jam 11. Nah, nanti di situ kita setiap hari ada, dari siang sampai malam. Nanti teman-teman mau langsung mampir ke sana, kita janjian. Nah, nanti langsung kita berjumpa nanti untuk merawat atau memperbaiki amunisi fotografi kesayangan rekan-rekan semua. Dan untuk area di luar Jakarta, nanti untuk alamatnya nanti kita bisa WhatsApp. Nah seperti yang satu ini, salah satunya kita terima dari wilayah Pekalongan, dan beliau mencari-cari mungkin dapat dari rekan-rekannya, entah lihat dari tutorial saya. Nah terus beliau menghubungi saya dan menanyakan prosedurnya seperti apa, ini biayanya berapa, dan kurang lebih pengerjaannya berapa lama. Nah lantas sampailah barang ini ke tangan saya dan diminta dibuatkan tutorialnya, dan ini sekarang lagi kita eksekusi nih. Nah ini tadi paket yang kita buka dari wilayah
kota batik Indonesia, yaitu Pekalongan. Siapa sih yang nggak tahu Pekalongan? Dari Sabang sampai Merauke tahu Pekalongan itu apa? Gudang batik. Nah, salah satu kebanggaan Indonesia. Oke teman-teman, jadi untuk alamatnya nanti kita bisa WhatsApp, dan prosedurnya seperti apa, biayanya berapa. Nanti untuk keluar di area Jakarta nanti bisa WhatsApp, dan untuk area Jakarta dan sekitarnya bisa langsung mampir ke lokasi saya. Jadi di sini saya menerima jasa repair untuk semua jenis kamera. Jadi bukan kamera manual saja, kamera DSLR dan kamera mirrorless, baik itu body maupun lensa. Nanti kita akan bantu memperbaiki amunisi kesayangan fotografinya agar lebih terawat lagi dan bisa berfungsi dengan normal. Jadi untuk kamera manualnya sendiri itu terbagi beberapa bagian. Jadi ada yang namanya point shoot. Nah, ini point shoot. Jadi dari berbagai macam merek, tipe, dan kerusakan nanti kita akan coba bantu untuk memperbaikinya. Jadi ada juga kamera yang namanya rangefinder. Nah, rangefinder juga banyak jenisnya, dari berbagai macam merek, tipe, dan kerusakan. Nanti kita akan coba bantu juga untuk perbaikinya. Dan ada SRL. Selain SRL juga banyak tipe, banyak merek dan kerusakan, seperti tutorial saya yang lainnya. Dan juga ada TRL. TRL itu twin lens yang optiknya ada di bagian atas dan di bagian bawah, dan memakai film 120 gitu. Jadi nanti kita akan bantu semuanya. Dan juga untuk digitalnya ada DSLR dan juga ada mirrorless, dan itu sama secara umum. Baik kerusakan, biasanya untuk body itu tidak baca memori, terus ada mati total, ada LCD ngeblank, ada error mechanic shutter, dan error 01. Jadi nanti kita bisa memperjelas melalui WhatsApp. Dan untuk lensanya, baik lensa digital maupun lensa mirrorless itu sama-sama lensa digital, cuma mirrorless itu lebih slim atau lebih kecil itu. Jadi biasanya itu cleaning jamur dan juga error diafragma dan error autofocus. Nanti kita memperjelas melalui WhatsApp gitu. Oke teman-teman, ini sambil di cleaning semuanya. Dan hasil cleaning ini saya lihat secara sekilas ini mencapai titik sempurna ya. Jadi dari bibit-bibit jamurnya ini sudah hilang semua. Dan lensa ini cukup terawat, karena lensa ini sudah cukup tua ya. Itu sekitar 50 tahun dari pembuatan lensa ini. Dan ini sangat terawat sekali, baik body maupun dari optik. Nah, jadi kalau sudah di cleaning ini, ada yang bilang, Om nanti kalau lensanya di cleaning mempengaruhi hasil? Enggak. Jadi ibarat lensa itu sama dengan kacamata. Nah, jadi kalau teman-teman pengen tahu bagaimana kalau kacamata kita kotor, kan lihat aja kan kayaknya butek. Nah, jadi cewek cakep jadi jelek gitu. Jadi lihat cewek jelek ya tambah jelek lagi, ya kan? Cowok ganteng jadi kagak ganteng. Nah, kenapa? Karena kacamatanya rusak. Nah, jadi kotor. Nah, jadi ngeliatnya samar-samar nih. Ini cewek apa cowok gitu kan? Nggak taunya cowok, anak metal, rambutnya panjang, disangka cewek. Nah, sama juga kayak lensa. Jadi kalau setelah dibersihkan itu, namanya dibersihkan, pastinya bersih. Nah, jadi dibantu itu semaksimal mungkin untuk pembersihannya. Kalau emang dasarnya lensa itu baik, bersih, bagus, maka akan kembali lagi bersih dan bagus. Nah, seperti kacamata, kalau misalkan optiknya itu dibersihkan, celing lagi, tentu pandangan kita melalui kacamata itu akan jernih lagi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi untuk lensa pun sama, karena nanti lensa ini setelah dipasang ke body, nanti yang akan mengambil itu adalah lensa. Jadi body itu hanya perekam dari lensa. Kalau misalkan lensanya bagus, maka hasil yang didapati itu akan bagus. Kalau misalkan lensanya banyak jamur, nanti hasilnya itu buram. Jadi kayak kurang fokus atau misfokus. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi gambarnya kurang kontras. Kenapa? Karena lensanya banyak jamur. Nah, setelah dibersihkan ini boleh dicoba lagi gitu.
setelah dibersihkan jamur-jamurnya semua, lensanya cilik, nggak mungkin jadi miss focus, ya kan? Nggak mungkin jadi buram. Kenapa? Karena optiknya bersih. Dan daya tangkap daripada kamera itu untuk kamera analognya adalah klise. Nah, di klise setelah cetak bahkan ketahuan hasil daripada pemotretan dengan lensa yang baik. Dan kalau mirrorless atau DSLR itu memakai sensor, jadi nanti bisa langsung ketahuan. Bahkan kalau misalkan pakai DSLR atau pakai mirrorless, langsung di live view itu langsung ketahuan kalau itu bagus atau tidak. Nah, itu dia. Jadi sangat mudah sekali untuk mengetahui kalau lensa itu baik atau tidak. Kadang-kadang juga ada kita beli lensa di salah satu media, jadi terlihat optiknya bagus semua, ternyata di dalamnya optiknya nggak ada satu. Nah, itu juga sering terjadi. Jadi saya hanya sedikit menyarankan untuk rekan-rekan Nusantara, kalau kenal dengan empunya itu lebih baik gitu, udah tahu. Terus yang kedua, lebih baik kita ke counter, mahal sedikit tapi kita lihat barang langsung coba, daripada kita beli yang enggak, cari yang lebih murah ternyata jong dapatnya. Jadi banyak sekali hal yang demikian yang sampai ke meja saya ini udah banyak sekali. Jadi korban-korban daripada salah satu media, baik kamera maupun lensa gitu. Jadi kita harus lebih berhati-hati, karena di zaman sekarang ini, karena barang-barang ini cukup susah dicari, dan kalau ada juga harganya mahal. Jadi rekan-rekan, gimana supaya dapat barang murah? Ada yang menawarkan dengan barang murah, akhirnya dengan antusias ingin membelinya, dibeli, ternyata barangnya tidak sesuai dengan harapan. Nah, itu banyak sekali. Jadi bukan 1-2 biji, bahkan puluhan yang sudah terkena modus. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya hanya menyarankan lebih baik ke counter, ke tempatnya, atau emang sudah kenal baik dengan pelapaknya, silakan. Dan itu ada jaminan atau garansi. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan datang ke counter, kita langsung pegang barangnya, langsung kita tes. Jadi lebih mahal sedikit tapi barangnya terjamin. Nah, nanti kalau ada apa-apa, kita tahu tokonya, tahu yang punyanya siapa, dan pertanggung jawabannya seperti apa. Nanti kita bisa minta di sana seperti garansi. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, ini sudah hampir selesai ya kita cleaning untuk optik-optiknya. Nah, ini juga bagian belakang ini, setelah di cleaning saya mendapati hasil yang cukup memuaskan. Jadi optik dari paling depan hingga paling belakang ini sangat baik, bagus. Untuk perawatan selanjutnya harus menggunakan silika gel, jadi supaya si lensa ini tidak gampang mengalami kelembapan. Karena dengan adanya kelembapan itu nanti akan meninggalkan jamur-jamur atau bibit-bibit jamur yang baru gitu. Oke, mudah-mudahan ini nanti kita akan kembalikan ke ke Pekalongan, ke Kota Batik, kebanggaan Indonesia. Semoga hasilnya nanti puas, karena saya sendiri juga ini puas dengan cleaning saya nih. Saya memperhatikan dari tadi, ini cleaningnya, maksudnya optiknya ini bagus-bagus semua nih. Jadi ini saya merasa sangat puas sekali untuk cleaning lensa ini. Karena apa? Karena sayanya aja puas, yang mengerjakan apalagi yang punyanya. Mudah-mudahan juga puas gitu. Dan teman-teman Nusantara, terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Sebentar lagi ini kita akan rakit semua. Nanti kita akan lihat hasil akhir setelah pemasangan. Optiknya sudah berkilau lagi seperti berlian, bahkan seperti jamrud, seperti blue sapphire dan sebagainya. Nah, ini sudah rapi. Nah, ini tinggal pasang beberapa casing lagi. Nanti setelah itu nanti kita akan pakai slow motion agar teman-teman nanti bisa melihat secara seksama, secara menyeluruh, dengan detail hasil cleaning kita untuk lensa Super Takumar 50mm f1,8 ini.
Nah ini sudah, tinggal emblem depannya saja nanti kita taruh. Nah ini emblem depannya ini. Oke, ini sudah selesai. Nah cakep. Dan ini hasilnya teman-teman. Nah itu sangat berkilau sekali. Dari lapisan demi lapisan, dari paling depan sampai paling belakang itu sudah tembus dan tidak ada jamurnya. Nah ini sudah baik sekali. Nah sekarang kita balik ke bagian belakang. Nah teman-teman tentunya pengen tahu. Tuh hasilnya mantul banget. Wah. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga tutorial ini bermanfaat dan menambah inspirasi baru. Sampai di sini, terima kasih dan wassalam.